Assalamualaikum, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah Anda. Selamat datang di channel ini, tempat di mana setiap cerita menyimpan rahasia, dan setiap rahasia menyimpan pelajaran. Kisah yang akan Anda dengarkan hari ini bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah jendela menuju perjalanan jiwa, penuh teka-teki, keharuan, dan makna yang mungkin tak Anda sangka. Apakah Anda siap menyelami cerita ini hingga ke inti terdalamnya? Jika iya, tetaplah bersama kami, karena setiap detiknya akan mengungkapkan sesuatu yang tak terduga. Pagi itu, udara segar mengelilingi gerbang besar yang berdiri gagah di bawah papan bertuliskan, Sekolah Unggulan Cendekia. Di balik gerbang itu, aroma kemewahan tercium hingga ke trotoar, seolah tempat itu bukan sekadar sekolah, tetapi istana bagi mereka yang berdarah emas. Di tengah barisan mobil mewah yang keluar masuk, seorang wanita tua berjalan perlahan. Tubuhnya ringkih, punggungnya sedikit bungkuk, dan langkahnya terdengar lirih di atas trotoar. Ia mengenakan kebaya sederhana dengan tas kain yang sudah memudar warnanya. Sorot matanya mengembara, penuh harap sekaligus ragu. "Permisi, Nak," katanya dengan suara parau kepada satpam yang berdiri di pintu gerbang. Satpam itu, yang mengenakan seragam rapi dengan kacamata hitam, memandang nenek itu dari atas hingga bawah. Senyum sinis muncul di bibirnya. Ibu mau apa, ya?" tanyanya, mencoba menyembunyikan ketidakpercayanya. Nenek itu tersenyum kecil, memperlihatkan wajahnya yang penuh kerutan. "Saya mau mendaftarkan cucu saya ke sini," katanya, "sekolah ini yang terbaik." "Ke sini?" Satpam itu tertawa kecil, sambil melirik tas nenek yang kusam. "Bu, sekolah ini bukan tempat buat orang seperti seperti itu." Nenek itu tidak merespons hinaan itu. Ia hanya tersenyum, seperti seseorang yang sudah terbiasa dihina dunia, namun tetap memilih diam. Dengan sabar, ia menunjukkan surat yang digenggam erat di tangannya. "Ini, Nak, surat pendaftaran dari cucu saya. Bisa tolong antar saya ke bagian administrasi?" Satpam itu mendengus, tetapi karena tidak mau menimbulkan keributan, ia akhirnya membukakan pintu. "Masuk saja, tapi saya nggak janji bakal diterima." Di dalam, suasana lebih megah. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan mahal, lantainya bersih mengilap seperti cermin. Anak-anak dengan seragam rapi bercakap-cakap dengan bahasa Inggris yang fasih. Beberapa orang tua dengan pakaian formal sibuk berbincang dengan guru. Nenek itu melangkah dengan hati-hati, takut mengotori lantai yang terlalu bersih untuk kakinya. Ketika ia sampai di meja resepsionis, seorang wanita muda berambut pendek menatapnya dengan alis terangkat. "Maaf, Ibu perlu bantuan apa?" Suara resepsionis terdengar manis, tetapi dingin seperti es. "Saya mau mendaftarkan cucu saya," jawab nenek itu sambil mengulurkan suratnya. Resepsionis itu mengambil surat itu tanpa tersenyum. Ia membaca cepat, lalu mendongak, kali ini dengan wajah yang lebih skeptis. "Maaf, Bu, tapi sekolah ini memiliki standar tertentu." "Apa maksudnya?" tanya nenek itu dengan nada lembut, meski hatinya mulai gelisah. "Standar finansial, Bu. Sekolah ini untuk mereka yang mampu." "Saya rasa cucu Anda lebih cocok di sekolah lain," kata resepsionis itu dengan nada yang dibuat-buat sopan, tetapi jelas menyindir. Sebelum nenek itu bisa menjawab, seorang pria berkemeja rapi keluar dari ruangan di belakang. Dialah kepala sekolah, sosok yang memegang kendali atas semua keputusan. Wajahnya menunjukkan bahwa ia sudah cukup mendengar percakapan itu. "Ibu," katanya sambil tersenyum dingin, "saya rasa kita harus jujur. Kami tidak bisa menerima cucu Anda di sini. Sekolah ini bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga soal representasi." Nenek itu diam sejenak. "Representasi apa maksud Bapak?" "Representasi keluarga. Lingkungan di sini adalah lingkungan keluarga-keluarga terhormat. Saya rasa cucu Anda akan lebih nyaman di tempat lain." Jawaban itu seperti angin dingin yang menusuk dada. Namun, nenek itu tidak menunjukkan amarah. Ia hanya menunduk, mengambil suratnya kembali dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Pak," katanya singkat, lalu berbalik pergi. Saat melangkah keluar, suara-suara kecil terdengar di belakangnya. Murid-murid yang melihat nenek itu mulai berbisik, bahkan beberapa tertawa kecil. Ada apa dengan nenek itu? Mungkin dia salah tempat. Kasihan banget. Orang seperti itu nggak tahu diri. Namun, nenek itu tetap berjalan keluar, meninggalkan sekolah megah itu dengan langkah yang tetap mantap,
meski ada beban berat di hatinya. Di trotoar, ia berhenti sejenak, menatap surat di tangannya yang kini terasa tidak berguna. Tidak apa-apa, bisiknya kepada dirinya sendiri. Tuhan pasti punya rencana lain. Ketika nenek itu melangkah menjauh dari sekolah, bayang-bayang masa lalu muncul dalam pikirannya seperti film yang berputar perlahan. Angin pagi yang menyapu wajahnya seolah membisikkan suara-suara lama, suara yang datang dari tempat dan waktu yang berbeda. Dahulu, nenek itu bukanlah wanita renta dengan kebaya sederhana. Namanya Murni, dan ia adalah perempuan yang tangguh. Suaminya meninggal ketika anak-anaknya masih kecil. Kehidupan di desa kecil yang terpencil memaksanya untuk memikul beban sebagai kepala keluarga. Namun, tak pernah sekalipun ia menyerah pada keadaan. "Apa yang kita punya, Bu?" tanya putra sulungnya suatu hari, saat mereka duduk di atas tikar lusuh. "Apa kita masih bisa makan besok?" Murni menatap wajah kecil itu, yang dipenuhi keingintahuan dan rasa takut. Ia tidak punya jawaban pasti, tetapi hatinya berkata bahwa ia harus bertahan, apapun yang terjadi. "Kita masih punya semangat, Nak," katanya sambil tersenyum. Semangat itu lebih berharga daripada emas. Kalimat itu menjadi mantra yang dipegangnya erat. Dengan tangan kosong, ia mulai membuat jajanan tradisional, klepon, onde-onde, apem, semuanya dari bahan-bahan sederhana yang ia dapatkan dari kebun kecil di belakang rumahnya. Pagi-pagi buta, ia membawa dagangannya ke pasar, berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer. "Bu Murni, dagangan hari ini berapa?" tanya seorang tetangga suatu hari. "Sedikit," jawabnya, dengan senyum yang selalu ia pasang. "Tapi cukup untuk anak-anak." Waktu berlalu, dan usahanya yang kecil mulai membuahkan hasil. Anak-anaknya, satu persatu, bisa menyelesaikan sekolah. Beberapa bahkan melanjutkan ke kota, bekerja keras untuk mengubah nasib keluarga mereka. Namun, Murni tetap hidup sederhana di desa, menolak semua tawaran anak-anaknya untuk tinggal bersama mereka. "Aku bahagia di sini," katanya suatu hari kepada putri bungsunya. "Kehidupan di kota terlalu ribut untukku. Aku lebih suka mendengar suara jangkrik di malam hari." Namun, kebahagiaannya yang sederhana itu terguncang ketika cucunya yang bungsu lahir. Anak itu adalah anak yatim sejak lahir, ditinggalkan oleh ayahnya yang melarikan diri dan ibunya yang meninggal saat melahirkan. "Aku akan merawatnya," kata Murni dengan tegas. "Ia adalah darah daging kita. Kita tidak akan membiarkan dia sendirian." Cucu kecil itu tumbuh dengan kasih sayang penuh dari neneknya. Murni mengajarinya membaca, menulis, dan menghitung dengan bahan-bahan seadanya. Buku bekas yang sudah lusuh menjadi teman mereka setiap malam. "Nek, kenapa kita harus belajar keras?" tanya cucunya suatu malam, sambil memegang buku yang hampir tak terbaca. "Karena ilmu itu adalah pintu menuju dunia yang lebih baik, Nak," jawab Murni sambil mengusap kepala cucunya. "Nenek tidak punya apa-apa untuk diwariskan padamu, tapi nenek bisa memberikan bekal untuk masa depanmu." Ketika anak-anaknya yang lain sudah mapan dan menetap di kota, Murni tetap memutuskan untuk tinggal di desa. Namun, cucu bungsunya, yang ia panggil dengan nama kecil, Bima, adalah alasan mengapa ia memutuskan untuk mendaftarkannya ke sekolah terbaik. "Aku ingin dia punya peluang yang tidak dimiliki oleh kita dulu," gumamnya suatu malam, saat duduk sendirian di beranda rumahnya. Keputusan itu tidak mudah. Sekolah unggulan seperti sekolah cendekia memerlukan biaya yang jauh melampaui tabungannya. Tetapi, anak-anak Murni, yang mengetahui keinginan ibunya, segera bergotong royong untuk membantu. "Ibu, biar kami yang urus biayanya," kata anak sulungnya melalui telepon. "Bukan soal biaya," jawab Murni. "Ini soal apa yang terbaik untuk Bima." Hari-hari menjelang pendaftaran menjadi waktu yang penuh perjuangan. Dengan kebaya lusuhnya, Murni menempuh perjalanan panjang ke kota besar untuk menyerahkan formulir pendaftaran. Ia rela berdesak-desakan di bus, berjalan kaki melintasi jalan-jalan yang ramai, dan mengabaikan tatapan aneh dari orang-orang yang memandang rendah dirinya. Namun, ia tidak peduli. Baginya, setiap langkah adalah pengorbanan untuk masa depan cucunya. Kembali ke saat ini, ketika Murni duduk di bangku taman kecil di luar sekolah itu, pikirannya melayang pada semua kenangan itu. Ia meremas surat pendaftaran di tangannya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. "Tuhan, aku tidak tahu rencana MU," bisiknya. "Tapi aku percaya, ini belum akhirnya." Angin kembali berembus, membawa ketenangan ke dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun dunia telah menolaknya, ia masih memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, kepercayaan kepada Tuhan, dan cinta yang tulus untuk cucunya. Pagi itu,
Suasana di sekolah unggulan cendekia kembali sibuk seperti biasa. Mobil-mobil mewah berbaris di depan gerbang. Anak-anak turun dengan seragam rapi, ditemani oleh orang tua yang berpenampilan serba mahal. Tak ada yang menyangka, sebuah kejadian luar biasa akan segera mengguncang hari mereka. Di tengah kesibukan itu, sebuah mobil hitam berkilau meluncur pelan ke depan sekolah. Mobil itu bukan sembarang mobil, ukurannya besar, dengan desain elegan yang membuat semua mata langsung tertuju. Sopir berseragam keluar terlebih dahulu, membuka pintu dengan gerakan yang halus dan penuh hormat. Seorang pria turun dari mobil. Penampilannya memancarkan aura yang tak terbantahkan, jas mahal yang terpotong sempurna, sepatu mengilap, dan arloji emas yang mencerminkan cahaya matahari pagi. Namun, bukan hanya penampilannya yang menarik perhatian, melainkan juga caranya berjalan, tegak, penuh percaya diri, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan situasi. "Siapa dia?" bisik seorang ibu kepada rekannya. "Sepertinya orang penting," jawab yang lain sambil terus memperhatikan. Pria itu berjalan langsung menuju kantor administrasi. Setiap langkahnya terdengar jelas di koridor sekolah yang sunyi sesaat karena kehadirannya. Ketika ia tiba di meja resepsionis, wanita yang kemarin menghina murni terkejut, tetapi tetap berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan senyum yang dipaksakan. Pria itu menatapnya tajam, membuat wanita itu merasa seperti berada di bawah mikroskop. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia berbicara dengan suara yang tenang tetapi tegas. "Saya ingin berbicara dengan kepala sekolah," katanya. "Oh, tentu, Pak. Silakan tunggu sebentar." Wanita itu segera bangkit, hampir menjatuhkan kursinya dalam proses. Kepala sekolah keluar dari ruangannya, awalnya dengan senyuman lebar yang biasa ia pasang untuk tamu penting. Namun, begitu ia melihat siapa yang berdiri di hadapannya, senyuman itu perlahan memudar. Pak Bastian?" tanyanya dengan nada ragu. "Ya, saya," jawab pria itu, yang ternyata adalah putra sulung Murni. "Saya dengar kemarin ibu saya datang ke sini." Kepala sekolah menelan ludah, merasa bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. "Oh, itu ya. Kami memang bertemu dengan beliau. Tapi, maaf, mungkin ada sedikit kesalahpahaman." "Saya ingin Anda menjelaskan kepada saya," potong Bastian dengan nada dingin, "kenapa ibu saya diperlakukan dengan tidak hormat di sekolah ini?" Sejenak, ruangan itu hening. Kepala sekolah mencoba mencari kata-kata yang tepat, tetapi tekanan dari tatapan tajam Bastian membuat pikirannya kacau. "Bukan begitu, Pak," katanya akhirnya. "Kami hanya memiliki standar tertentu di sekolah ini. Kami ingin memastikan bahwa setiap murid yang diterima di sini memiliki latar belakang keluarga yang sesuai dengan lingkungan kami." "Dan apa yang Anda maksud dengan latar belakang keluarga yang sesuai?" tanya Bastian, matanya menyipit. "Ya, maksud saya keluarga yang mampu secara finansial dan memiliki reputasi baik," jawab kepala sekolah dengan nada hati-hati. Bastian tertawa kecil, tetapi itu bukan tawa bahagia. "Jadi, karena ibu saya datang dengan pakaian sederhana dan tidak membawa mobil mewah, Anda menganggapnya tidak mampu dan tidak pantas?" "Saya tidak bermaksud seperti itu, Pak," jawab kepala sekolah dengan gugup. "Tapi begitulah Anda memperlakukannya," kata Bastian, kali ini dengan nada yang lebih keras. "Tahukah Anda siapa ibu saya? Tahukah Anda apa yang telah ia lakukan untuk keluarga kami? Dia adalah alasan mengapa saya bisa berdiri di sini hari ini, dengan semua kesuksesan yang Anda lihat. Dan Anda berani menghinanya hanya karena penampilannya." Suara Bastian menggema di seluruh ruangan, membuat semua orang yang mendengar merasa kecil. Bahkan resepsionis yang sebelumnya tampak angkuh kini menunduk, wajahnya memerah karena malu. Kepala sekolah mencoba membela diri, tetapi Bastian tidak memberinya kesempatan. "Saya tidak datang ke sini untuk mendengar alasan. Saya datang untuk memastikan bahwa Anda tahu bagaimana menghormati seseorang, terutama seorang wanita tua yang telah mengorbankan segalanya untuk keluarganya." Suasana semakin tegang ketika Bastian melangkah lebih dekat ke kepala sekolah. "Dan untuk cucu saya, Bima, Anda tidak perlu khawatir tentang biaya atau apapun. Saya akan memastikan semua itu ditangani. Tapi ingat, jika Anda tidak memperlakukan dia atau neneknya dengan hormat, saya tidak akan ragu untuk membawa masalah ini ke tempat yang lebih tinggi." Kepala sekolah hanya bisa mengangguk, wajahnya pucat pasi. Bastian berbalik menuju pintu keluar, tetapi sebelum pergi, ia berhenti sejenak. "Oh, dan satu hal lagi," katanya sambil menoleh. "Hati-hati dengan cara Anda menilai orang lain. Penampilan bukanlah segalanya."
Dunia ini terlalu luas untuk pemikiran sempit seperti itu. Setelah Bastian pergi, ruangan itu kembali sunyi. Kepala sekolah duduk di kursinya, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Resepsionis, yang masih berdiri di tempatnya, merasa bahwa hari itu telah memberinya pelajaran berharga. Pelajaran tentang bagaimana penilaian yang salah bisa membawa konsekuensi yang besar. Sementara itu, di luar sekolah, Bastian kembali ke mobilnya. Ia menghela napas panjang sebelum berbicara kepada sopir. "Ayo kita pulang," katanya dengan suara yang lebih lembut. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang membela ibunya, tetapi juga tentang mengajarkan pelajaran penting kepada dunia, bahwa martabat seseorang tidak diukur dari pakaian atau kekayaan, tetapi dari hati dan perjuangan mereka. Kisah tentang seorang pria berjas mahal yang datang untuk membela ibunya menyebar dengan cepat. Mulai dari staf sekolah hingga wali murid, semua bergosip tentang kejadian tersebut. Tak sedikit yang mencoba mencari tahu siapa sebenarnya ibu yang dimaksud pria itu. "Bu Murni? Itu nenek yang sering duduk di pasar dengan membawa tas kain," bisik seorang pedagang di pasar desa. "Betul. Tapi, katanya anak-anaknya sukses semua. Ada yang jadi pengusaha, ada juga yang kerja di luar negeri," jawab yang lain. Nama Murni mendadak menjadi bahan pembicaraan di desa dan kota. Orang-orang yang sebelumnya hanya memandangnya sebagai nenek tua biasa mulai melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Di sisi lain, di sekolah, peristiwa tersebut menjadi pelajaran besar bagi banyak orang. Kepala sekolah, yang awalnya merasa dirinya memiliki otoritas penuh, kini merasakan bagaimana rasanya berada di posisi yang salah. Bahkan resepsionis, yang sebelumnya sinis kepada Murni, merasa malu atas perlakuannya. Suatu pagi, Murni menerima telepon dari kepala sekolah. Suaranya terdengar gugup, tetapi tulus. "Bu Murni, saya ingin meminta maaf atas perlakuan kami sebelumnya," katanya. "Kami telah salah menilai Anda. Kami harap Anda bisa memaafkan kami." Murni, yang mendengarkan dengan tenang di rumah kecilnya, hanya menghela napas panjang. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Nak," katanya akhirnya. "Kalian hanya belum tahu cerita kami. Tapi saya harap, mulai sekarang, kalian bisa belajar untuk lebih bijak dalam menilai orang." Permintaan maaf itu tidak hanya berhenti di telepon. Hari berikutnya, kepala sekolah bersama beberapa guru datang ke rumah Murni untuk meminta maaf secara langsung. Mereka membawa bingkisan dan bunga sebagai tanda penghormatan. "Nenek Murni, kami harap Anda bisa menerima Bima di sekolah kami," kata kepala sekolah. "Biayanya akan kami bantu sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan Anda." Namun, Murni menggelengkan kepala. "Terima kasih atas niat baik kalian," katanya dengan lembut. "Tapi saya tidak ingin Bima menjadi beban bagi siapapun. Anak-anak saya sudah berjanji akan membantu, dan saya percaya mereka bisa menanganinya." Hari-hari berikutnya menjadi awal yang baru bagi Murni dan keluarganya. Bima diterima di sekolah unggulan, dan ia segera menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah apa yang terjadi beberapa minggu kemudian. Sebuah artikel tentang kisah Murni dan keluarganya diterbitkan di media lokal, berjudul, "Keteguhan Hati Seorang Nenek yang Membesarkan Generasi Emas." Artikel itu ditulis dengan penuh emosi, menceritakan perjuangan Murni sejak masa mudanya hingga bagaimana ia membesarkan anak-anaknya dengan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan cinta. Artikel itu segera viral, tidak hanya di kota kecil tempat mereka tinggal, tetapi juga di tingkat nasional. Orang-orang mulai mengenal Murni sebagai simbol keteguhan hati seorang ibu dan nenek yang tidak pernah menyerah meskipun dunia seringkali tidak adil. "Saya menangis membaca cerita ini," komentar seorang pembaca di media sosial. "Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak memandang rendah siapapun. Kita tidak pernah tahu perjuangan seseorang di balik penampilannya," tulis yang lain. Kisah itu membawa perubahan besar bagi Murni dan keluarganya. Tawaran bantuan datang dari berbagai arah, mulai dari beasiswa untuk Bima hingga renovasi rumah kecil mereka di desa. Namun, Murni tidak menerima semuanya. "Terima kasih atas kebaikan kalian," katanya dalam sebuah wawancara. "Tapi saya hanya butuh secukupnya. Saya ingin keluarga kami tetap hidup dengan usaha kami sendiri, seperti yang selalu kami lakukan." Ketulusan dan kesederhanaannya membuat orang semakin menghormati dirinya. Bahkan, ada sebuah sekolah yang mendirikan beasiswa atas namanya, Beasiswa Ibu Murni untuk Anak Berprestasi. Setiap cerita yang memiliki kekuatan untuk mengubah hati orang tidak pernah muncul begitu saja. Ada saat-saat ketika kesabaran dan keteguhan hati seseorang akan dipertaruhkan. Kisah Murni adalah salah satunya. Dulu, ia hanya seorang nenek biasa yang dipandang sebelah mata.
Namun, ketika satu kejadian mengubah pandangan dunia, kisah ini mulai tersebar. Di sebuah desa kecil yang sepi, kabar tentang seorang nenek yang dihina di depan umum mulai menyebar cepat. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bagaimana reaksi orang-orang terhadap tindakan itu. Mereka yang sebelumnya tidak pernah mengenal Murni, mulai merasa penasaran. Seiring berjalannya waktu, rasa ingin tahu itu berubah menjadi rasa hormat. Kisahnya tidak hanya menjadi bahan perbincangan di kalangan tetangga, tetapi juga menyebar jauh melampaui batas-batas desa. Media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk membagikan cerita ini. Beberapa pengguna Facebook dan Instagram yang kebetulan melihat artikel tentang Murni mulai membagikan kisahnya dengan komentar yang penuh emosi. Ini adalah contoh nyata betapa kita seringkali mengabaikan orang yang tampaknya tidak berarti, padahal mereka memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang luar biasa, tulis salah seorang pengguna di sebuah grup diskusi. Di tempat lain, di kota besar yang jauh dari desa Murni, seorang pemuda yang bekerja di sebuah perusahaan media membaca artikel tentang nenek itu. Tanpa berpikir panjang, dia menghubungi penulis artikel tersebut dan meminta izin untuk mempublikasikan ulang kisah Murni di platform mereka. Begitulah, kisah ini menjadi viral. Kecuali bagi mereka yang sudah lama mengenal Murni, siapapun yang membaca cerita ini terkejut dengan kenyataan bahwa seorang nenek bisa memiliki begitu banyak keteguhan hati dan cinta kepada keluarganya. Kisah ini mulai menyentuh banyak orang, dan mereka pun mulai melihatnya sebagai simbol dari perjuangan hidup yang nyata. Namun, di balik semua perhatian yang datang, Murni tetaplah seperti dulu. Ia tidak berubah. Sederhana, tenang, dan rendah hati. Hatinya tidak terpengaruh oleh popularitas atau perhatian yang datang begitu mendalam. Ia tidak meminta pengakuan dari siapapun. Yang ia inginkan hanyalah agar anak-anak dan cucunya dapat hidup bahagia dan sukses dengan cara mereka sendiri. Tak lama setelah kisah Murni menyebar, banyak orang mulai merubah pandangannya terhadapnya. Mereka yang dahulu mungkin tidak memberikan perhatian, kini melihatnya dengan rasa hormat. Bahkan beberapa dari mereka yang telah menghina Murni mulai merasa malu dengan perbuatan mereka. Mereka tidak hanya merasa tertampar dengan realitas perjuangan hidupnya, tetapi juga dengan bagaimana Murni tetap berdiri teguh, meskipun dunia seakan mengabaikannya. Sekolah tempat cucunya belajar pun merasakan dampak dari cerita ini. Kepala sekolah, yang sebelumnya meremehkan Murni, mulai merasa tidak nyaman dengan sikapnya. Suatu pagi, ia memanggil stafnya untuk membicarakan masalah tersebut. Ia meminta untuk segera mencari cara untuk meminta maaf kepada Murni, karena ia merasa tindakan mereka telah melukai harga diri seorang ibu yang begitu tegar dalam menghadapi hidup. Bagaimana bisa kita begitu bodoh, mengevaluasi orang hanya dari penampilan mereka? Ujar kepala sekolah kepada stafnya dengan nada penyesalan. Murni bukan hanya nenek biasa. Ia adalah ibu yang kuat. Seharusnya kita melihatnya dengan lebih banyak penghargaan. Sebuah surat permintaan maaf pun segera disusun dan dikirimkan kepada Murni, serta tawaran untuk mendukung pendidikan cucunya. Namun, Murni dengan sikap bijaksana menolak bantuan tersebut, menegaskan bahwa ia dan keluarganya ingin berdiri di atas kaki mereka sendiri. Murni tidak menginginkan bantuan hanya karena simpatik. Apa yang ia cari hanyalah pengakuan dan rasa hormat yang datang dari pengertian yang sesungguhnya. Dalam beberapa minggu, media sosial mulai dipenuhi dengan kutipan-kutipan dari Murni yang diambil dari berbagai wawancara dan artikel. Kata-katanya yang sederhana namun penuh makna membuat banyak orang terkesima. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang mereka kenakan atau dari apa yang tampaknya mereka miliki. Setiap orang punya cerita yang berbeda, dan setiap cerita memiliki makna yang dalam. Semakin banyak orang yang membaca kisah Murni, semakin besar dampaknya terhadap masyarakat. Kisah ini menginspirasi banyak orang untuk lebih berhati-hati dalam menilai orang lain. Di kantor-kantor, sekolah-sekolah, bahkan di pasar-pasar, orang mulai berbicara tentang bagaimana mereka dapat lebih baik dalam melihat dan memahami orang di sekitar mereka. Sebuah organisasi nirlaba yang peduli dengan pendidikan anak-anak kurang mampu mendengar tentang Murni dan mengundangnya untuk menjadi salah satu pembicara dalam sebuah seminar yang bertemakan keberanian dan keteguhan dalam hidup. Murni yang awalnya ragu untuk tampil di depan umum, akhirnya setuju untuk berbicara. Pada seminar tersebut, ia berbagi kisah hidupnya dengan ribuan orang yang hadir. "Saya bukan orang yang hebat," kata Murni di depan kerumunan yang penuh sesak. "Saya hanya seorang ibu, seorang nenek. Yang saya lakukan hanyalah yang terbaik untuk keluarga saya. Tetapi saya berharap kisah saya bisa memberi inspirasi kepada kalian, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang bersungguh-sungguh." Dengan ketulusan dan kesederhanaannya, Murni mengubah hati banyak orang. Tak ada tepuk tangan besar yang meriah, namun wajah orang-orang yang mendengarkan penuh rasa hormat dan kekaguman.
Ada yang menyeka air mata, ada yang hanya bisa terdiam dalam keheningan, merenungkan setiap kata yang Murni ucapkan. Kisah Murni mencapai puncaknya ketika sebuah artikel besar diterbitkan di Surat Kabar Nasional. Artikel tersebut mengangkat tema, dari diremehkan hingga menginspirasi, kisah nenek yang tidak pernah menyerah. Artikel ini menarik perhatian jutaan pembaca, dan kisah Murni pun menjadi topik pembicaraan di berbagai tempat. Bima, cucunya, akhirnya menyelesaikan pendidikannya dan menjadi salah satu mahasiswa terbaik di universitas. Ia pun mulai meraih prestasi gemilang di bidangnya. Semua orang tahu bahwa ini adalah berkat keteguhan neneknya, yang tak pernah menyerah dan terus berjuang meski hidup penuh dengan cobaan. Sebuah yayasan pendidikan kemudian mendirikan beasiswa khusus untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, dengan nama Beasiswa Murni, untuk mereka yang berani bermimpi. Beasiswa ini didedikasikan untuk memberikan peluang pendidikan bagi anak-anak yang memiliki potensi luar biasa namun terkendala oleh keterbatasan ekonomi. Hari-hari berlalu, dan Murni terus menjalani hidupnya dengan sederhana. Namun, ia tidak pernah merasa sepi, karena setiap langkah hidupnya kini dipenuhi dengan makna dan penghargaan dari orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, ketika matahari terbenam di balik perbukitan desa, Murni duduk di kursi kayunya, memandang jauh ke horizon. Ia tahu, meskipun dunia seringkali mengabaikan orang sepertinya, ia telah membuktikan bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk merubah dunia, sekecil apapun itu. Dengan senyuman yang tenang, Murni menatap ke depan, berharap kisahnya bisa menjadi inspirasi bagi lebih banyak orang. Sebuah kisah sederhana tentang cinta, perjuangan, dan keteguhan hati yang tidak pernah goyah meski badai kehidupan datang silih berganti.